Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat malam, Selamat malam, Pak Steven. Pastor Tony. Wih, Pak Steven, gimana Luar kabarnya? Biasa. Kabar baik selalu. Luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya ke pastoran ini. Ini pastoran, ini lantai 2. Lantai 2. Ada lantai 3 di sini? Lantai 3-nya itu ada Apa? Genteng. tempat air. Oh, tempat air toren berarti. Toren, ya. Gitu. Oke, apa kabar Pastor Baik, Tony? baik. Wah, luar biasa. Tanpa terasa kita bersua kembali nih. Sudah berapa lama ya? Nah, saya hitung-hitung kita sudah cukup lama. Ternyata pelayanan Pastor Tony ya sekarang sudah pastor kan? Sudah, Wah. dari frater ya. Dari frater kita gitu ya. Tidak terasa. Oke. Nah, kita ketemu hari ini lagi sama-sama dalam podcast Emmaus Journey. Emmaus Journey. Emmaus Journey. Lagunya apa lagunya? Emmaus Journey, di Emmaus Journey. Kurang lebih seperti Kurang itu lebih ya, lagunya. lagunya. Tapi ini nggak seru kalau podcast ini nggak dimulai dengan pantun. Pak Steven udah nyiapin pantun? Wis, kita udah siap dong. Selalu siap kalau Oke. buat Paroki Karawaci. Biar saya dengar pantunnya, bagus nggak? Tanam ubi, tumbuhnya mangga. Salah tanam dong. Iya juga. Tapi kan ini pantun. Oh pantun, oke mulai lagi, sekali lagi. Tanam ubi, tumbuhnya mangga. Cakep. Ubi dicuri si babi rusa. Artinya, Siapa sangka, siapa duga. Kita bercanda selagi bisa. mantap. Balas dong. Pak Steven kayaknya Hah? pernah belajar khusus pantun kayaknya. Enggak. Kita otodidak. Otodidak ya. Iya. Kalau begitu saya juga tidak mau kalah. Siap. Saya mau balas supaya penonton juga bisa tahu. Mantap. Babi rusa hidup di rawa. Cakep. Taring kuat tapi tak berbisa. Artinya, Selagi dapat kita tertawa. Menjaga sehat senantiasa. luar biasa. Jadi saya tidak mau kalah sama Pak Steven. Ya. Mantap. Nah, pertemuan podcast EJ, Nah, ya kan? Ini ternyata waktu saya lihat reviewnya, Pastor, ternyata selama Pastor pelayanan di sini, di Paroki Karawaci, udah banyak melahirkan podcast-podcast di EJ loh. Dan itu menariknya dimulai dari pada saat Pastor masih frater. si frater. Itu berarti Iya. 2000 Ingat nggak podcast pertama kita waktu masih frater? antara 2023 akhir atau 2024 Nah, awal. kurang lebih Seperti itu. Temanya Sakramen Tobat. Sakramen tobat. Iya. Apakah umat Agustinus sudah tobat? Sepertinya masih dalam percobaan. Baik. Nah, Pastor. Nah, menariknya ini podcast kita di mana Pastor Tony sudah menjadi pastor. Sudah menjadi pastor ya. Kemarin itu kalau nggak salah podcast terakhir itu masih diakon. Masih diakon. Masih diakon. Sekarang sudah menjadi Sudah menjadi pastor. Nah, ya. menarik nih. Mungkin kita akan membahas sedikit mengenai pelayanan. Berapa lama, Pastor? Saya di Paroki sini Karawaci? saya hitung-hitung ya sekitar 15 bulan. 15 1 tahun, bulan. 3 bulan. Wah, nggak kerasa ya. Nggak terasa. Ya, ikan sepat, ikan gabus itu. Cakep. Terasa tidak cepat dan tidak bagus juga kayak ditinggalkan gitu. Ya. Oke, baik. Pastor Tony, kita mau bahas kira-kira sedikit mengenai beberapa pelayanan Anda. Pelayanan. Gitu ya. Seperti mungkin kita pernah lihat ada beberapa podcast-podcast yang sudah dilahirkan kita bersama gitu ya. Dari mulai frater, diakon, sampai dengan Romo hari ini ya. sebagai pastor. Oke, gimana setelah menjadi pastor? Sebetulnya ketika saya masih frater itu menjadi diakon, saya pengen sekali menjadi romo. Tapi setelah jadi romo, setelah jadi pastor, saya pengen kembali seperti frater. Oh, kenapa? Karena ketika jadi pastor, waktu jalan-jalan berkurang. Oh, makin banyak tugas-tugas Makin banyak tugas, yang akan seperti melekat di sana. Oke, tanpa terasa 15 bulan ya, pelayanan di pastoral paroki Karawaci. Di Karawaci ini, Santo Agustinus. Pakar, Makanya, paroki Karawaci. paroki Karawaci. Makanya podcast kita hari ini kita namakan saja
Pakarku sayang. Artinya, Paroki Karawaciku sayang. oh ya. Iya. Jadi artinya saya mencintai Paroki Karawaci ya. Ya, karena ini 15 bulan dan ini hari tinggal menanti hari ya. Menanti hari. Menanti Hari hari. apa ini? Untuk apa? Ini hari Sabtu. Hari keberangkatan penempatan. Penempatan ya. Kemana jadinya? Untuk sementara saya di Bandung. Sementara di Bandung. Belum tahu nanti kemana itunya, berlabuhnya. Nanti sisanya biar Tuhan yang menentukan ya. Cakep. Gitu. Baik. Jadi tema podcast kita ini adalah Pakarku Pakarku sayang. sayang. Karena berhubungan dengan Pastor Tony yang akan sebentar lagi juga akan meninggalkan kita semua nih, para pemirsa podcast EJ. Nah, Pastor, ini ada martabak nih. Boleh diambil nggak ini? Boleh, boleh. Boleh. Luar biasa. Ini martabak. dari seseorang yang memang berbaik hati kepada kita. Banyak berkat di sini ya. Banyak berkat. Makanya Romonya juga banyak sakit karena makanannya sering dikirim oleh Oh gitu ya. Makanya mesti dibagi-bagi dong. bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Nah, Pastor Tony, kalau bicara martabak nih, ya, kita kaitkan dengan pelayanan. Kira-kira apa yang kita bisa kaitkan kalau bicara pelayanan dengan martabak? Martabak itu harus padat. Harus padat. Ya. Jadi kalau dia telur ya dipadatin, diolah. Dan harus bikin puas. Gitu ya. Ya, dari dasarnya. Padat dan bisa membuat customernya puas. Yang makan juga puas gitu ya. Nah, kalau bicara padat, itu martabak itu kan kalau semakin padat itu disebutnya martabak spesial. Spesial. Spesial pakai telur. Telur berapa itu? Telur 5 kalau spesial itu. Kalau kurang dari 5? Itu martabak biasa. Martabak biasa ya. Saya pikir pelayanan juga mesti begitu. Harus spesial. Harus spesial. Nggak boleh fokus kepada hanya 1-2 pelayanan. Harus lebih banyak berbuah banyak. Setuju? Tapi kalau terlalu banyak pelayanan nanti melupakan keluarga. Nah, itu tinggal bagaimana work-life balance-nya. Gitu. Mengatur waktu ya. Iya. Pelayanan itu juga kadang-kadang seperti kayak proses pembuatan martabak. Kayak gimana itu? Ya, perlu yang namanya tepung kesabaran. Martabak itu kan itu ada adonannya kan? Nah, adonannya itu kan kalau dibuat kan mesti dibanting-banting dulu, Pastor. Mesti dipadatkan. Mesti dipadatkan. Mesti diolah. Kalau saya pernah lihat itu digoyang-goyang. Ya, Dikocok ya? dikocok. Pelayanan kan begitu. Ya kan? Kadang-kadang itu harus dijatuh bangun, harus diaduk-aduk emosinya. Nah, menurut Pastor gimana? Ini enak juga martabak. Enak. Apalagi ini karena gratis dari orang. Nah, kalau bayar emang beda ya? Dari siapa tahu nggak? Belum tahu. Dari anggota EJ. Wih, anggota EJ emang luar biasa dah. Gitu. Nah, lanjut lagi. Kira-kira. Setelah itu kan jadi dimasak dan digoreng. Goreng kan. Ya, dipanaskan. Pelayanan juga saya pikir seperti itu. Harus dipanaskan, harus... Selagi panas. Ya, lagi panas. Tadi lagunya kan? Ya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pelayanan harus seperti itu. Betul nggak, Pastor? Benar. Iya. Selagi ada waktu kita menikmati ya. Kopi, kita ngopi dulu. Wah, luar biasa. Ini cangkirnya dari Pratista. Pratista, ini merek Pratista ini. Ini kebetulan Pratista pusat spiritualitas kami. Oh, oke. Tadi martabak, sekarang kalau kopi. Kalau kopi kira-kira berkaitan dengan pelayanan, apa yang kita bisa bicarakan? Kalau kopi itu rasanya awalnya itu pahit ya. Kopi itu memang pahit. Ya kalau memang ada pencinta kopi manis ya tambah gula. Tambah gula. Tambah gula. Ya. Apalagi kalau ditambah kopinya kopi mantan. Kopi mantan. Sudah rasanya pahit, ingat mantan. Ingat mantan. Tambah menangis dong jadinya. Bisa dilupakan ya. Ya. Makanya jangan sering-sering ke kopi mantan. Ingat cuman kadang-kadang juga gitu, dalam pelayanan kita juga merasa seperti kayak ada kepahitan dalam pelayanan itu. Pernah terjadi gitu, Jek. Umat-umat kita juga dalam pelayanan kadang-kadang bisa mengalami juga kepahitan. Seperti ditolak gitu ya. Udah capek-capek, tapi tetap aja umat ada yang kritik, ada yang ini. Kalau saya sih jarang mengalami itu. Bahkan belum pernah saya alami di paroki ini. Meskipun pelayanan saya jelek pun, mereka tidak mungkin mengatakan saya jelek.
paling menggosipkan di luar. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi kalau sesama umat mungkin ya. Ya, Karena sama-sama umat gitu kan. Iya. Kita akan masuk nih ke Nah, oke. pertanyaan serius terkait 15 bulan ya. Ya. 15 bulan pelayanan pastor di Pakar Paroki Karawaci gitu ya. Apa motivasi Anda untuk menjadi seorang imam? Dan sekarang Anda sudah menyandang itu. Sebetulnya kalau awal motivasi saya, itu kan bukan suatu hal yang begitu luar biasa ya. Seperti para rasul dipanggil oleh Yesus dan segala macam gitu ya. Karena saya melihat para pastor itu ketika bertemu umat senyum gitu ya. Ya. Ramah gitu ya. Biarpun nanti di pastoran mereka marah-marah urusan lain itu ya. Tapi ketemu umat senyum, ramah. Itu seperti kayak vitamin. Vitamin. Kayak vitamin justru gitu ya. Coba lihat para romo di sini. Wah, senyum-senyum. Iya, iya. Seperti saya, senyum juga terus-menerus ya. Ini setelah jadi pastor lebih awet muda ini. Awet muda, karena harus senyum. Karena harus senyum, gitu ya. Senyum itu kan gratis ya. Gratis. Dan saya pikir Tuhan kasih stok itu banyak. Banyak. Dan senyum menurut beberapa kepercayaan juga itu sebuah ibadah. Ibadat. Dan menurut Bunda Teresa, kalau memulai perdamaian, maka awalilah dengan senyum. Awali dengan Tidak mungkin kamu berdamai kalau mukamu seram. Betul. Iya. Betul. Sekarang satpam-satpam juga sekarang diajarin. Jangan harus seram, harus senyum. Senyum. Gitu. Iya kan? Apalagi satpam bank ya. Kalau satpam gereja sih saya tidak tahu. Satpam gereja perlu kayaknya untuk Perlu senyum, diperkenalkan dengan senyum. Senyuman. Oke, baik. Serius sekali kita pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan komedi. Oke. Setelah menjadi pastor, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada, ya mungkin anak-anak bina iman kita, gitu ya. Pastor lagi kasih mungkin homili, tiba-tiba dia bertanya nih, Pastor, kenapa Tuhan tidak bikin es krim dan jatuhkan itu dari langit? Jadi tidak perlu beli es krim ya. Iya. Harus bisa Tuhan langsung mengirimkan Tuhan dari langsung langit. kirim dari langit. Jawabannya begini. Syukur kalau es krim atau es batunya saja yang jatuh. Coba kalau kulkas. Oh, iya bener juga ya. Iya. Karena memang kalau bikin es krim kan harus ada tempat penyimpanannya gitu kan ya. Oke, kalau kulkas yang jatuh repot juga dunia. Lebih repot lagi seperti itu. Jawaban itu yang kira-kira Jawaban itu. mungkin bisa diterima sama anak-anak ya. Oke. Nah ini, kalau nanti pada saat melayani misa, tiba-tiba di tengah umat ada bayi yang nangis. Bayi nangis. Ini pertanyaan ganda. Pertanyaan ganda. Kalau ada bayi yang nangis, apa yang pastor akan lakukan? A. Menganggapnya itu sebagai sebuah paduan suara tambahan. Oh, paduan suara, oke. B. Apakah pastor ikutan nangis? C. Apakah pesan Grab untuk cari susu? Saya lebih memilih menjadi paduan suara saja. Menjadi paduan suara. Kenapa? Siapa tahu dia sedang memuji Tuhan karena dengan bernyanyi seperti itu. Kita nggak tahu ya bahasa anak kecil seperti Hanya itu. kadang-kadang kan telinga umat kan bisa jadi jengkel ya. Oh, iya, iya. Oke, pertanyaan terakhir seputar Karawaci ini. Apa yang kira-kira berkesan menurut pastor selama 15 bulan di Paroki Karawaci bersama di tengah-tengah umat Paroki Karawaci? Kalau ada dua, Pertama di pastoran ya. Iya. Kami tim pastores. Kalau yang paling berkesan itu di sini saling mendukung ya. Saling mendukung. Para pastornya mendukung panggilan sesama anggota. Seperti saya, walaupun banyak kesalahan, tapi tetap didukung menjadi pastor seperti itu. Oke. Itu di internal. Kalau di tengah umat sangat mendukung. Sangat mendukung sehingga saya semakin berani untuk menjadi pastor seperti itu. Jadi justru yang menguatkan Anda menjadi seorang imam adalah dukungan dari umat itu sendiri. Dari umat. Ya, partisipasi umat Jadi atas umat, pelayanan ya. pastor ya. Kadang umat, ayo frater, ayo diakon. Jangan berhenti di tengah jalan. Oh. Terus kalau jalan jangan belok, jangan lihat kiri kanan. Terus saya jawab dong, kalau nggak lihat kiri kanan Nanti ketabrak. Betul.
Jadi lihat kiri kanan supaya bisa lebih was-was. Lebih was-was, lebih fokus. Lebih fokus seperti itu. Tapi saya pas ada di pastoran ini, kayaknya berkatnya banyak banget di sini ya, makanannya. Terjamin kayaknya. Itu berkat umat yang mencintai para pastor. Mencintai para pastor. Jadi kebetulan Di sini kadang-kadang makanan nggak ada yang beli? nggak ada yang dibeli. Hmm. Bahkan kadang-kadang mau expired, Hah? expired ya. Baru kalau lihat, wah mau expired ini. Ya sudah kita kirim ke pos, ada anak pos yang makan. Jadi anak-anak pos itu makanan-makanan yang udah mau expired gitu ya? Jadi sehari 2 hari sebelum sehari expired, 2 hari. kita kasih, oh ini untuk kalian seperti Untuk kalian ya. Tapi- mereka sangat senang. ya. Wah dapat makanan gratis. Tapi mereka tidak tahu di belakang itu apa. Oh gitu ya. Ya kadang-kadang dalam Daripada kebuang gitu. dalam kehidupan mungkin begitu ya. Begitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat yang manis-manisnya. Ya. Tapi pengalaman di balik yang manis itu mungkin belum belajar. Belum belajar ya. Coba mungkin ini podcast yang untuk menegaskan buat teman-teman yang ada di pos satpam untuk lebih hati-hati ya. Kadang-kadang bisa dapat transferan makanan kadaluarsa ini. Tapi selama ini paling nggak seminggu sebelum expired maksimal sudah dikirim. Ya, ya. Oke. Harus kita kontrol. Apa yang kalau tadi yang mungkin lebih merasa itu menjadi sesuatu yang berkesan, menarik gitu ya. Tapi ada nggak sesuatu yang membuat Anda pastor, aduh, kenapa ini harus terjadi gitu? Ada. Kadang-kadang saya agak risih sebetulnya. Apa tuh yang membuat Anda risih? Ketika saya mau tabisan. Kemarin dong ya? Kemarin ya. Kami masih membicarakan di internal di sini. Program acara kami. Bahwa nanti saya sebentar lagi tabisan. Bahwa nanti di paroki akan ada acara. Besoknya sudah ada yang chat, diakon, nanti bentar lagi tabisan ya, terus ada acara di paroki ya, wah, oh kepo ini saya lihat, oh ya, tahu dari mana ini? Ya itu mungkin salah satu bentuk cinta, bentuk kesayangan atas pelayanan pastor. Dia nggak mau ditinggalin mungkin. Ya, makanya kadang-kadang jangankan orang, tembok aja. Bisa bicara kalau di sini. Oh itu mah bukan di gereja aja, di perusahaan-perusahaan juga begitu. Seperti itu ya. Tembok itu kebanyakan bertelinga, karena ada cicaknya. Harus hati-hati kalau ada cicak ya. Iya. Tapi itulah bagian dari apa suka duka manis pahitnya dalam kita pelayanan. Tapi semuanya itu tentu pasti Tuhan pasti punya rencana, betul nggak Pastor? Oke. Baik, jadi ini mungkin saya pikir ini bukan podcast terakhir lah ya. Semoga bukan terakhir ya. Semoga bukan terakhir, tapi ini mungkin podcast perpisahan. Makanya tadi temanya itu Pakarku Sayang. Paroki Karawaci Ku Sayang. Ini persembahan podcast yang kita berikan kepada Pastor Tony. Lengkapnya apa namanya? Nama lengkap saya itu Pastor Ignatius Toniusia OSC. Tony. Biasa dipanggil Romo Tony. Romo Tony. Anda lebih suka dipanggil Romo Tony? Atau disingkat Roti. Oh iya juga. Romo Tony. Tinggal tergantung rotinya. Roti lapis atau roti sobek? Selama ini saya suka roti isinya kacang, coklat kacang. Coklat kacang. Bapak Ibu, itu pesan sponsor. Kalau misalnya nanti ada mau kasih roti selai isi kacang, itu roti kesukaannya Romo Tony. Roti Romo Tony. Luar biasa. Biar ada sedikit identiknya gitu loh. Iya, baik. Kalau gitu kita tutup podcast kita ini dengan pantun. Terserah mau nyanyi apa mau pantun? Dengan pantun saja. Dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, cakep. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di rumah. Ada sumur di rumah? Ya, kalau ada sumur di rumah. Kenapa harus mandi di ladang? Kalau saya balas, karena tadi saya hanya menyiapkan di awal, jadi saya menutupnya dengan sebuah pantun yang kurang nyambung sebetulnya. Nggak apa-apa. Ikan lele makan ubi. Artinya? I love you bertubi-tubi. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Emmaus Journey, ini adalah podcast kami bersama Pastor Tony, Roti, ya. Romo Tony. Romo Tony. Semoga sukses di pelayanan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih dan shalom.